Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back teman-teman di video update untuk Bitcoin. Jadi video update kali ini kita akan bahas mungkin sekedar di technical analysis. Saya nggak bakal banyak buka untuk kondisi fundamental terkini teman-teman. But yang penting adalah kita akan coba lihat ya bagaimana dari perspektif weekly yang lebih besar teman-teman atau huge time frame. Lalu kita akan coba lihat untuk daily dan juga hourly-nya. Kira-kira potensial pergerakan untuk beberapa waktu ke depan atau untuk short term. Kita berbicara before closing untuk Februari itu arahnya kemana teman-teman. So let's dive into the content. Nah pertama teman-teman untuk time frame weekly. Ini sebenarnya adalah salah satu skenario yang saya perhatikan teman-teman. Ini memiliki potensi ya untuk terjadi atas pergerakan Bitcoin saat ini ya. Balik lagi kita secara overall memang masih dalam fase korektifnya. Dan secara karakteristik daripada si Fibonacci dari Elliott Wave Theory sendiri, karena kita menggunakan Elliott Wave Theory ya, kita meyakini bahwa ini adalah wave 1, wave 2, dan ini wave 3-nya. Jadi sekarang itu kita sedang ongoing proses ABC corrective wave menuju ke potential wave 4. Nah pertanyaannya adalah skenario yang akan kita hadapi itu lebih ke arah expanded atau lebih ke arah flat atau running flat maybe. Jadi ini adalah beberapa analisis yang saya lakukan terhadap time frame weekly. Balik lagi di sini bukan FUD atau bukan menyebarkan ketakutan kepada teman-teman, karena saya juga pengen kasih tahu bahwa kita harus memahami situasi saat ini ya, dimana kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci retracement, kita mencari tahu potensialnya, kita akan ukur menggunakan Fibo 38,2% dan juga Fibo 50%. Nih, teman-teman perlu perhatikan ya. Kalau misalkan secara Elliott Wave Theory rule sendiri, sebetulnya untuk Fibonacci ratio relationship biasanya untuk wave 4 itu antara 14,6, 23,6 sampai 38,2% ya. Biasanya untuk wave 4 itu nggak lebih daripada 50% Fibonacci retracement dari si wave 3. Jadi kalau misalnya kita berbicara koreksi wave 3-nya, itu seharusnya untuk pergerakan wave 4 itu nggak lebih dari $15.800. Jadi ada potential lowest point kita, ini kita berbicara worst case scenario atau skenario terburuk seandainya Bitcoin under pressure akibat beberapa kondisi fundamental yang kita yakini itu bisa mempengaruhi dan bahkan melemahkan nilai Bitcoin terhadap dolar teman-teman. Maka sebenarnya based on rules-nya sendiri Elliott Wave Theory untuk wave 4 itu ada potensial kita bisa ngelihat di kisaran Fibo 38,2%, which means wave 5-nya kita itu mungkin di kisaran antara area $22.000 sampai $20.400, dan ini kita berbicara worst case scenario teman-teman atau skenario terburuknya ya. Kita bukannya saya meyakini bahwa harga pasti akan ke sana teman-teman. Ini yang perlu kita luruskan, tapi kita ngelihat di sini potential target situasi atau kondisi terburuknya. Nah, yang kita ekspektasikan atau yang kita harapkan tentunya adalah kondisi Bitcoin itu bisa survive at least di atas wave A teman-teman ya. Jadi kita ngelihatnya itu lebih ke arah running flat corrective pattern ya. Seperti yang kita ketahui, ketika banyak orang meyakini bahwa harga Bitcoin itu bisa drop signifikan bahkan sampai ke level $25.000 atau $20.000, maybe teman-teman at some point kita akan melihat market itu terreversal, karena balik lagi kalau buat teman-teman yang meyakini teori konspirasi bahwa yang namanya whales itu nggak mau rugi, bandar itu nggak mau rugi, ya bisa aja teman-teman ya, situasi itu bisa terjadi. Dan tentu saja kalau misalkan hal itu yang terjadi, level mana yang harus kita perhatikan teman-teman? Pertama, kita akan masuk ke time frame daily dulu. Pertama teman-teman, seperti yang kalian sadari tadi yang saya sampaikan melalui time frame weekly, ini sebenarnya adalah salah satu trend line yang kita juga antisipasi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, hubungkan trend line dengan latest beberapa pergerakan terakhirnya teman-teman ya, dimana kita ngelihat di sini terdapat rejection 1 kali, 2 kali, dan bahkan terakhir teman-teman before kita ngelihat Bitcoin terrebound sampai kisaran level $45.000, kita masih mendapatkan rejection pada trend line tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin best scenario teman-teman buat kondisi Bitcoin adalah si Bitcoin secara harga itu harus bisa maintain di atas level $36.000 lebih kurangnya. Karena kalau misalnya kita extend sedikit lebih jauh teman-teman untuk key supportnya, ini sebelumnya kita mendapati area support ya, dimana sebenarnya situasi ini saya personally nggak begitu yakin bahwa ini yang akan terjadi terhadap Bitcoin. Karena kalau misalkan kita menggunakan Elliott Wave Theory sendiri, ini kita bisa lihat teman-teman, proses yang terjadi terakhir ini merupakan A, B, C corrective pattern teman-teman
Which means secara pergerakan keseluruhan ini masih memenuhi syarat untuk kita ngelihat Bitcoin itu masih ada potensial satu kali wave lagi untuk menutup ke potensial wave 5 teman-teman. Dan bahkan di sini kalau kita lihat secara rules, balik lagi ke rules yang tadi ya, untuk wave 4 sendiri itu tidak lebih dari 50% koreksi wave 3 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini wave 3-nya ya. Wave 3 secara overall, wave 2 ke wave 3, lalu kita tarik Fibonacci retracement dari swing high to swing low. Kita lihat sama-sama teman-teman bahwa retracement yang terjadi pada kondisi wave 4 itu tidak lebih dari 50%. Dan setelah itu kita mendapatkan initial rejection, and then boom, seperti double top, boom. Sekarang kita benar-benar terpressure kembali ya. Seperti yang saya sampaikan pada time frame weekly ya, ini kondisi yang sama di level, saya belum ngomong soal ini teman-teman ya. Dan situasi yang lebih tepatnya pada time frame daily tadi ya, kita sempat discuss tentang terbentuknya si trendline ini, di mana sebenarnya kita mendapati adanya level confluence of support pada area tersebut. Dan gak hanya pada pergerakan ini teman-teman, tapi kalau kita lihat berdasarkan time frame daily dari perspektif yang elite wave theory tadi kita sampaikan, ya memang sih kita masih bisa melihat potensial Bitcoin itu ketahan pada kisaran area ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, let's say saya yang salah ya, let's say situasi kita itu berbalik, ternyata bullish takeover market, maka di sini dia harus rebound. Tapi kalau misalkan kita ngelihat based on the fact bahwa fundamental situasi saat ini itu tidak mendukung, ada banyak sekali kondisi yang bisa menyebabkan market crypto itu crash dalam waktu yang tidak bisa kita tebak teman-teman, maka sebenarnya besar kemungkinannya trendline yang tadi kita gariskan itu bisa di break dengan mudahnya teman-teman. Yang artinya secara overall pergerakan at least teman-teman, at least ya, maybe untuk wave 5-nya kita itu paling nggak di kisaran level $30.500 ya. Kalau misalnya kita mau sedikit lebih optimis, maybe kita bisa tambahkan juga potential lowest level pada wave 3 yang terakhir, yaitu di kisaran level $33.000 ya. Jadi nggak perlu dia turun sampai sejauh-jauhnya wave 5 di kisaran level 30.000, bisa aja di kisaran $33.000 and then dia rebound ya. Memang sih ini harusnya tidak memenuhi kualifikasi, karena kalau kita lihat teman-teman, untuk wave 5 sendiri itu at least harus lebih jauh ya dibandingkan dengan wave 3-nya kita teman-teman. Dan kalau misalkan dia sejajar dengan wave 3, maka ini harusnya secara elite wave theory sudah tidak memenuhi kriteria teman-teman ya. Balik lagi kita melakukan analisis based on elite wave theory. Jadi secara ini overall pergerakannya adalah motive wave, corrective wave, motive wave, corrective wave, and then motive wave. Dan untuk motive wave kali ini bagi wave 5 itu seharusnya sedikit lebih jauh daripada si wave 3, dan itu artinya kalau misalkan wave 3 berada di kisaran area $33.000 ya, di sini kisaran level $32.900. Ini saya naikin sedikit biar teman-teman lihatnya enak ya. Ya, kisaran segini, maka harusnya untuk wave 5 sendiri itu akan slightly little bit lebih jauh dari yang kita lihat saat ini teman-teman, atau maksudnya di support yang 32.900 ini ya. Berarti lebih kurangnya di kisaran level 30.500 itu menjadi area yang sangat possible untuk direvisit oleh si Bitcoin, karena kalau kita lihat lagi, kita extend lagi ke samping teman-teman, area itu juga merupakan key support pada pergerakan Bitcoin di kisaran bulan Januari 2021 dan kisaran bulan Juli 2021 teman-teman ya. Jadi di situ memang terdapat yang namanya key support, dan ada kemungkinan kalau misalkan overall kita testing ke level itu saja, wave C-nya kita itu bakal jadi kayak flat corrective pattern teman-teman ya. Jadi lebih kurang A, B, C corrective pattern ya untuk wave 4. Dan menariknya adalah situasi kita saat ini secara time frame weekly dan kita tarik secara overall dari wave 3 yang tadi, kita masih di atas level Fibonacci 38,2%, yang artinya masih sangat memenuhi syarat bahwa ada kemungkinan ya ke depannya kita masih bisa melihat secara overall Bitcoin itu masih bisa ngejar ke wave 5. Dan pertanyaannya wave 5 sampai level berapa itu kita belum tahu dan masih jauh untuk kita bahas teman-teman ya. Balik lagi karena situasi fundamental di Bitcoin yang saat ini tidak begitu mendukung. Alright, so itu untuk time frame weekly dan untuk time frame daily ya. Perlu diperhatikan proses yang saat ini sedang terjadi, karena kalau kita lihat ini saya akan breakdown teman-teman untuk time frame 4 jamnya. Pertama ya, kita lihat dulu bahwa secara overall
overall market itu sudah bergerak dari wave 1, wave 2, and then sekarang kita lagi ke wave 3. Ini udah kita bahas di beberapa video yang terakhir, dan kalau misalkan teman-teman perhatikan saat ini secara time frame 1 jam, kita melihat terbentuknya yang namanya descending broadening wedge pattern, dan selama beberapa hari terakhir descending broadening wedge pattern ini itu benar-benar memberikan profit lah ya kalau saya bilang sih, karena kita di SAG aja kemarin ada dapat profit dari long yang pertama teman-teman. Lalu pada saat koreksi di sini terreject, kita juga masih dapat profit lagi dengan melakukan short. Dan terakhir teman-teman, per hari ini juga kita sempat memberikan update kondisi terkini untuk Bitcoin, dan kita lihat dari segi time frame scalping. Untuk scalping di time frame 15 menit, thanks to one of our friend Joe ya di SAG, dia juga memberikan informasi atau insight soal ini, dan akhirnya kita gunakan di sini untuk menjadi sarana kita latihan juga dalam melakukan scalping di dalam tradingan market crypto ya, terutama buat teman-teman yang sebenarnya tradingnya di futures ataupun di spot, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Ini adalah analisis kita waktu di time frame 15 menit, dan saat ini situasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian compare sedikit, lebih kurangnya begini ya, lebih kurangnya begini ya. Sebelumnya seperti ini, afternya seperti ini ya. Nah, ini adalah cara kita melakukan analisis juga berdasarkan time frame hourly terus ke time frame 15 menit untuk kita memanfaatkan situasi yang kita lihat teman-teman, bisa dimanfaatkan tentunya. Karena kita lihat gini, secara target ini kita udah bahas dari video terakhir ya teman-teman, bahwa kalau misalkan si market price ya itu break dari Fibo 61,8%, maka besar kemungkinannya kita akan test back sampai ke Fibo 100%-nya. Dan secara target sendiri itu sebetulnya sudah tercapai. Cuman kalau misalkan kita lihat secara skenario keseluruhan, ini kita harus sadari bahwa kita bermain di dalam ascending ascending broadening wedge pattern, dan kita sudah break dari si key supportnya. Maka teman-teman secara overall ini kalau kita ukur perhitungannya berdasarkan si ascending broadening wedge pattern, ini kita bisa geser kayak gini, maka potential targetnya adalah di bagian bawah dari si ascending broadening wedge pattern, yaitu di kisaran area support terakhirnya, dan itu antara level $33.000. Yang menariknya adalah $33.000 itu tadi merupakan level bottom ya daripada si wave 3 yang udah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Oke. Nah, teman-teman, jadi in the end kita ngelihat ada potensi key support di level ini, makanya saya pikir ada potensi wave 3-nya kita itu akan ketahan di kisaran area ini. Dan kalau misalkan ini benar-benar Elliott Wave Theory, maka kita harus ngelihat at least untuk wave 4 kita akan sedikit terrebound teman-teman. Dan mungkin untuk skenario ini kita akan nge-break dari si descending broadening wedge pattern. Jadi kalau misalkan untuk mengukur wave 4-nya sendiri, yang paling gampang teman-teman ya, ingat tidak boleh lebih dari 50% si wave 3. Dan maka dari itu, maka ada kemungkinan kita hanya testing terhadap level $40.000 atau mungkin $39.600 ya untuk potential wave 4-nya kita. Nah, kalau kita breakdown sedikit dari pergerakannya secara time frame yang lebih kecil, kalian bisa perhatikan ya prosesnya, bahwa saat dia break dari falling wedge pattern, kita saat ini sedikit menguat, walaupun secara momentum sendiri ini kelihatan sudah mulai melemah, seller sudah masuk 100% ya dari pergerakan terakhirnya, terus kita ketahan di resistance terdekatnya, maka di sini bisa consider bahwa ya kemungkinan buyers kita udah nggak terlalu strong, dan mungkin idealnya kita bisa melakukan taking profit teman-teman ya. Karena kalau secara time frame 1 jam ini yang pengen saya remind, kita masih tertahan pada exponential moving average 55 ya, dan kita lihat di sini udah beberapa kali kita mendapati rejection, dan terakhir rejection juga. Maka ada kemungkinan kita bisa melihat market Bitcoin itu harganya akan kembali terreject pada kisaran level exponential moving average 55, kecuali teman-teman memang dari pergerakannya sendiri itu sudah siap untuk rebound. Kalau misalkan memang siap untuk rebound, maka yang berpotensi terjadi adalah dia ada kemungkinan break dari descending broadening wedge pattern, lalu seperti semacam fake out, lalu kita meneruskan impulsive move-nya menuju ke potential wave 5. Unless teman-teman si pergerakan Bitcoin itu menginvalidasi dan dia benar-benar bergerak impulsif sampai di atas Fibonacci 50% dan 61,8% dari pergerakan keseluruhan si wave 3. Ya, ini tadi kita bahas terakhir teman-teman. Jadi kalau menginvalidasi, situasinya harus seperti ini. Alright, so itu aja mungkin update kondisi Bitcoin terkini. Untuk teman-teman, mungkin pesan dari saya adalah perhatikan trendline pada si descending broadening wedge pattern. Kalau misalnya kita berhasil break, maka kita akan melihat untuk Bitcoin ada potensi testing ke level $40.000. Tapi kalau misalnya dari situ kita terreject kembali, maka expect harga Bitcoin untuk drop sampai ke level $33.000, karena tadi secara overall
kita sudah analisis ya reason kenapa $33.000 itu akan berpotensi menjadi salah satu key support untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Alright, so I guess teman-teman itu saja ya untuk update kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tentunya kalau misalnya bermanfaat, make sure kalian bantu channel ini dengan memberikan likes buttonnya. Juga jangan lupa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa apa yang saya sampaikan di konten ini menarik nantinya. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan teman-teman enjoy dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.